Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rudiani Agustin dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial dalam eh, bahasa saya. Jadi, struktur merupakan tatanan atau susunan, sedangkan sosial yaitu hubungan antar individu. Lalu, jika disatukan, mereka merupakan pola hubungan yang membentuk kelompok dalam masyarakat. Lalu ada beberapa kesimpulan yang saya ambil dari beberapa ilmuwan yang menyimpulkan struktur sosial. Oke, jadi ada yang mengatakan kalau misalnya ini tuh adalah pola yang membedakan antara aturan, lalu norma, dan masih banyak lagi. Terus ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah hubungan antar balik dari orang yang memiliki kedudukan paling tinggi ke orang yang paling rendah. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa hubungan ini tuh membedakan antar kedudukan. Jadi ada perbedaan dari antar kedudukan dalam hubungan tersebut, maka terjadinya pengelompokan. Begitu. Lalu ada juga ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama itu abstrak, tidak bisa diraba maupun dilihat. Lalu terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu dari kedudukan yang paling tinggi ke paling rendah. Jadi vertikal, lurus ke bawah, dari atas ke bawah. Sedangkan kalau horizontal yaitu orang yang memiliki kedudukan atau hubungan yang sama, bukan ke latar belakang yang sama begitu. Jadi mereka punya kesamaan, maka mereka menjadi horizontal. Jadi manusia dengan manusia, lalu vertikal itu Tuhan dengan manusia. Oke. Lalu ada sebagai proses sosial. Oke, di sini saya akan mengambil contoh gotong royong. Nah, kecepatan kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan gotong royong itu tergantung pada berapa banyak orang. Maka jika semakin banyak orang, maka pekerjaan akan semakin cepat. Tapi jika orang yang mengerjakannya sedikit, maka pekerjaannya itu lambat. Jadi ini tuh tergantung pada masyarakat, begitu. Lalu ada juga dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan. Jadi kalau misalnya di sini tuh jadi sebuah aturan dari berbagai kelompok. Jadi perbedaan kelompok, misalnya kelompok A aturannya harus ramah, sedangkan kelompok B ini nggak boleh tersenyum gitu. Jadi kalau misalnya senyum itu menjadi ancaman. Jadi itu adalah perbedaan suatu aturan. Oke. Lalu ada juga dari sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Nah, di sini tuh ada sifat empiris, yaitu berdasarkan hasil observasi. Jadi ada yang orang dari kedudukan tinggi bisa ke bawah, dan kedudukan yang bawah bisa yang ke tinggi, maupun yang di tengah-tengah dia bisa ke atas maupun ke bawah. Jadi tergantung apa yang dilakukan, maka akan terjadi perubahan begitu. Lalu ada elemen sosial. Yang pertama status sosial. Nah, ada yang namanya ascribe status, yaitu dari keturunan. Lalu ada yang ascribe status, yaitu orang yang melalui usaha-usaha. Sedangkan yang asignis status itu dari orang-orang yang mendapat suara. Jadi kalau misalnya yang pertama itu keturunan kan, jadi jelas dari orang, misalnya dari suatu keraton mempunyai putra, jadi turun ke putranya. Lalu ada yang dari usaha-usaha, jadi dia berusaha dengan usahanya, jadi kayak
seorang atletik dia berusaha untuk mendapatkan medali. Nah itu. Lalu yang ketiga ini mendapat suara seperti pemilu gitu, jadi dia memiliki kedudukan begitu. Lalu ada peran sosial. Peran sosialnya itu tingkah laku seseorang terhadap seseorang. Jadi peran sosial itu tuh nggak bisa sembarangan karena apa ya, jadi di perilaku itu menempatkan pada itu ya, misalnya kalau misalnya yang posisi orang yang paling tinggi nih, dia tuh gak boleh seenaknya sama yang paling rendah, sedangkan yang paling rendah gak boleh keterlaluan sama yang paling atas gitu. Jadi dia gak boleh seenaknya, jadi ada aturannya. Terus ada juga kelompok yaitu terdiri dari orang-orang yang memiliki merasa punya latar belakang yang sama gitu. Lalu ada lembaga atau institut. Ini tuh dipusatkan dalam kebutuhan sosial. Jadi apa ya? Ada seseorang yang bikin partai misalnya. Nah, mereka tujuan dari bikin partainya itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti misalnya menyatukan dari daerah sini dengan daerah sini, jadi biar ada relasi gitu. Terus ada faktor-faktor di perbedaan dari struktur sosial ini. Ada yang pertama keadaan geografis. Nah itu tuh kan Indonesia itu gede dan banyak pulau-pulau. Terus yang kedua mata pencarian, orang-orang kan memiliki gaji yang berbeda gitu ya kan. Terus ada juga pembangunan gitu ya kan. Jadi ada yang apa ya? Jadi pembangunan itu yang tidak merata di daerah. Jadi kayak apa ya, misalnya di daerah ini dia udah ada mesinnya itu teknologi terbaru, sedangkan di daerah ini belum. Jadi itu tuh pembangunan yang tidak secara merata. Jadi perbedaan struktur sosial begitu. Lalu fungsinya struktur sosial itu sebagai identitas itu adalah ciri khas. Misalnya suatu kelompok ini tuh ciri khasnya putih-putih gitu, atau mereka ciri khasnya sopan gitu ya kan. Terus ada sebagai kontrol, jadi tidak semena-mena ya. Lalu ada sebagai pembelajaran, sebagai tempat berinteraksi, jadi kita saling mengetahui bagaimana aturan kelompok lain gitu. Terus ada jenis-jenis struktur sosial, ada yang berdasarkan sifat, misalnya nih yang struktur sosial apa ya. Nah struktur sosial kaku itu orang-orang yang apa ya, kalau misalnya mereka ubah nih kedudukan suatu orang tersebut, mereka dapat kesulitan yang besar. Jadi susah buat mengubah kedudukan orang tersebut, kayak di game lah. Kalau misalnya kita mengubah kedudukan tersebut, maka ketuanya tersebut akan ya gitu geningan, ngerti ya harusnya. Terus struktur sosial luas. Nah dia tuh berbeda dengan yang kaku. Yang luas ini tuh bisa bebas bergerak, jadi dia tuh bebas aja melakukan perubahan, jadi nggak takut sama kesulitan. Bukan nggak takut sama kesulitan, ada tapi tidak sekaku itu gitu. Terus ada struktur sosial yang formal. Jadi ini tuh diatur oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan. Jadi kayak misalnya hukum atau pemerintah kayak gitulah. Terus ada yang struktur sosial informal. Ini kebalikan dari yang formal, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak wewenang gitu. Jadi mereka orang biasa gitu, oke? Terus berdasarkan keanggotaan masyarakat, ada struktur sosial homogen dan heterogen. Homogen itu dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang tidak sama. Terus yang heterogen itu adalah orang-orang yang memiliki keberagaman yang beda
Terus ada juga berdasarkan ketidaksamaan sosial gitu. Ketidaksamaan sosial itu perbedaan fisik, ciri-ciri dan khas. Lalu di sini ada perkembangan struktur sosial pada masyarakat. Misalnya pada masyarakat sederhana seperti masyarakat zaman dulu yang mereka tuh percaya pada hal gaib dan hukum yang tidak tertulis. Misalnya, oh pohon ini astral, harus disembah, dikasih dupa, padahal dalam hukum tidak boleh gitu, tidak diharuskan. Terus ada yang masyarakat madya ya, madya. Masyarakat ini tuh mereka lebih terbuka, tapi mereka tetap memegang kepercayaan pada hal gaib, tapi mereka terbuka, jadi mereka nggak yang ketinggalan informasi gitu lah. Terus ada masyarakat modern. Nah, masyarakat madya itu tuh kita sekarang, jadi kita walaupun udah jauh nih teknologi kita, tapi kita masih percaya dengan aturan turun-temurun. Misalnya nih weton ini nggak boleh nikah sama weton ini, nanti bakal terjadi suatu hal yang buruk. Nah kayak gitu. Terus ada juga masyarakat modern. Nah masyarakat modern ini tuh yang aku ambil dari negara Cina, karena mereka itu negara yang udah maju dan mereka mulai mereka udah beberapa dari mereka, sebagian dari mereka itu udah mulai nggak percaya yang namanya hal gaib. Nah karena mereka nggak percaya hal gaib, akhirnya mereka menuntut ilmu mereka setinggi mungkin gitu. Nah makanya ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina, karena mereka adalah salah satu negara yang maju gitu. Oke, saya akan melanjutkan tentang yang lainnya.